Halo kawan Brin, kembali lagi di Kabar Kawasan. Kebun raya sebagai pusat konservasi ex situ berperan krusial dalam menjaga kelestarian tumbuhan langka dan terancam punah. Analis perkebun-rayaan ahli pertama, Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah, Kuatman mengatakan, koleksi kebun raya Purwodadi berasal dari kegiatan eksplorasi kawasan in situ untuk dikonservasikan secara ex situ atau di luar habitatnya. Koleksi kebun raya Purwodadi berasal dari hasil kegiatan eksplorasi dari kawasan in situ, kemudian kita bawa ke kebun raya Purwodadi untuk dikonservasikan secara ex situ di luar habitatnya. Nah, hasil eksplorasi akan diaklimatisasi di pembibitan, kemudian di data berbagai informasi yang didapat dari eksplorasi. Kemudian setelah tanaman itu siap untuk ditanam di kebun, kita tanam di kebun dan kita rawat hingga tanaman tersebut bisa berkembang dengan baik di kebun raya Purwodadi dan bisa dilakukan atau bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan atau sesuai fungsi kebun raya. Harapannya tanaman yang dikembangkan di kebun raya Purwodadi melalui perbanyakan tanaman langka atau terancam punah bisa ditanam kembali di habitat aslinya untuk bisa menyelamatkan tanaman yang sudah terancam punah ataupun langka di alam. Analis perkebun-rayaan ahli pertama, Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah Citra Dewi Anggraini mengatakan, untuk menunjang data yang terdokumentasi dari kebun raya, dilakukan inspeksi, yakni sinkronisasi data pada database dan kondisi lapangan. Apa saja yang dilakukan dalam kegiatan inspeksi ini? Yang pertama yaitu melihat kondisi tanaman tersebut atau koleksi tersebut, apakah dalam keadaan sehat atau mati, ataukah tanaman itu bisa mati terus hidup kembali. Yang kedua yaitu pengecekan atribut koleksi seperti papan nama QR code, tagging koleksi. Jadi kalau misalnya tidak ada, kita akan melengkapinya. Sekaligus kita lihat juga adakah tanaman koleksi tersebut berbunga atau berbuah. Seperti ini contohnya, ini sedang berbuah. Jadi kalau misalnya sudah ada jenisnya, kita memastikan apakah sesuai dengan jenisnya. Nanti tentu dengan pertimbangan kita ke para peneliti. Jadi kalau misalnya SP ada yang berbunga berbuah bisa kita ambil untuk kita identifikasi atau proses selanjutnya. Analis perkebun-rayaan ahli muda Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah, Dian Meiningsasi Siswoyo mengatakan, unit pembibitan melakukan kegiatan aklimatisasi dan perbanyakan, serta memfasilitasi kegiatan para peneliti dan mahasiswa magang untuk melakukan penelitian budidaya tanaman. Di unit pembibitan ada dua kegiatan besar, yaitu kegiatan aklimatisasi dan perbanyakan koleksi. Untuk kegiatan aklimatisasi dilakukan untuk tanaman-tanaman koleksi yang berasal dari eksplorasi atau tanaman sumbangan. Sedangkan untuk perbanyakan dilakukan untuk kegiatan tanaman-tanaman yang kritis atau tinggal satu dan memiliki status konservasi yang ada di kebun. Kegiatan perbanyakan ini dilakukan melalui stek, biji, cangkok, ataupun split atau anakan. Kegiatan perbanyakan tahun ini pembibitan melakukan sekitar 20 jenis tanaman koleksi yang berstatus kritis atau tinggal satu dan 3 jenis tanaman yang memiliki status konservasi yang terdapat pada red list IUCN. Peneliti ahli muda Pusat Riset Botani Terapan, Febrina Artauli mengatakan, salah satu koleksi tanaman langka di Kebun Raya Purwodadi adalah spesies Hopea sangal Court. Spesimen yang ada di samping saya ini merupakan jenis dari Hopea sangal. Hopea sangal itu merupakan salah satu jenis dari keluarga Dipterocarps atau meranti-merantian. Di Pulau Jawa, dari keluarga Dipterocarps itu hanya ada untuk genus Hopea itu hanya ada 2 spesies, salah satunya ini Hopea sangal. Di Jawa Timur sendiri, Hopea sangal ini sulit ditemukan. Menurut data dan catatan herbarium, Hopea sangal itu hanya ditemukan di 3 titik lokasi, yaitu di Malang, Banyuwangi, dan Blitar.
Akan tetapi itu catatan sudah sangat lama, itu dari tahun 1838 sampai tahun 1935. Jadi pada tahun 2013, tim eksplorasi Kebun Raya Purwodadi pada saat itu menemukan kembali habitat tersisa dari Hopea sangal ini, yaitu di lokasi yang sebelumnya belum pernah tercatat, yaitu di daerah Pasuruan. Adapun penelitian yang kami lakukan, kami berupaya untuk mendukung bagaimana konservasi dan pelestarian spesies ini. Karena spesies ini tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga secara ekonomis, dia itu bernilai tinggi karena kayunya berkualitas tinggi. Lebih lanjut, Febrina berharap hasil penelitian tanaman Hopea sangal Court bisa dimanfaatkan untuk manajemen konservasi dan dapat dibudidayakan secara berkelanjutan oleh masyarakat karena bernilai ekonomis. Kami berharap hasil penelitian dan percobaan yang kami lakukan dapat digunakan oleh stakeholder untuk manajemen konservasi dan pelestarian spesies Hopea sangal ini, terutama di kawasan Pasuruan. Dan spesies ini seperti yang saya sebelumnya katakan, dia berfungsi secara ekonomis, bisa dimanfaatkan juga untuk masyarakat, untuk budidaya yang berkelanjutan dari spesies Hopea sangal ini. Dengan menjaga keanekaragaman hayati di kebun raya, kita melestarikan tumbuhan serta mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup lainnya. Mari kita jadikan kebun raya sebagai pusat edukasi dan inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai dan melindungi alam. Saya Berlian Irawan, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset, Zaman Now.